Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan ya materi pembahasan kita. Untuk materi pada hari ini, pembahasan kita itu melanjutkan yang kemarin ya. Masih membahas mengenai akuntansi entitas anak dan asosiasi. Kalau pertemuan kemarin kita terakhir membahasnya itu pengakuan pembentukan entitas anak melalui mekanisme spin-off. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pembentukan entitas anak dan asosiasi melalui mekanisme investasi. Jadi kalau melalui mekanisme investasi ini nanti entitas anak dan asosiasi itu terbentuk melalui proses investasi akuisisi saham. Jadi nanti perusahaan itu membeli kepemilikan saham perusahaan lainnya dengan proporsi kepemilikan. Kalau untuk entitas anak itu lebih dari 50%, sedangkan untuk asosiasi itu antara 20 sampai 50%. Nah, oke, untuk kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana investasi itu tergolong entitas anak, bagaimana itu tergolong entitas asosiasi. Jadi tidak saya bahas secara mendalam lagi. Di sini saya akan membahas bagaimana proses pengakuan terbentuknya entitas anak melalui jalur investasi. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kasus. Nah, perlu kalian pahami dulu bahwa untuk proses akuntansinya baik di segi pengakuan ya, entitas anak dan asosiasi melalui mekanisme investasi ini intinya adalah proses pengakuan dan pencatatannya itu sama. Jadi ini nanti akan Bapak kasih penjelasan ya. Yang di awal ini akuntansi pengakuan entitas asosiasi. Prosesnya ini nanti bakal sama seperti pengakuan entitas anak. Jadi Bapak ulangi lagi, proses akuntansi pengakuan entitas asosiasi dan anak itu intinya sama. Ya. Nah, sini ada kasus contoh. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Monmon Corporation melakukan aksi korporasi, yaitu membeli kepemilikan saham 25% PT Panda yang sebanyak 25.000 lembar dari 100.000 lembar yang beredar. Jadi sahamnya PT Panda ini sudah beredar 100.000 lembar dan itu sudah dimiliki oleh para pemegang sahamnya. Nah, di sini itu si Monmon Corporation itu membeli 20% kepemilikannya. Jadi 25.000 lembar yang tadinya dimiliki oleh pemilik yang lama itu dibeli oleh si Monmon Corporation. Tuh, jelas ya. Jadi yang beredar itu 100.000 lembar dan 25%-nya dibeli oleh si Monmon Corporation. Nah, yang sebelumnya dimiliki oleh PT Apple. Oh, berarti sebelumnya 25% ini itu dimiliki oleh si PT Apple dan ini dibeli oleh si PT Monmon. Dengan harga pembelian sebesar 10 per lembar. Jadi dibeli 25.000 lembar ini atau 25% kepemilikan ini dibelinya 10 per lembar dari PT Apple. Saat itu harga per lembar saham jika diukur berdasarkan nilai buku adalah 9 per lembar dan memiliki nilai par 5 per lembar. Jadi harga belinya ini atau harga nilai pasarnya ternyata lebih tinggi dari nilai bukunya, selisih 1 rupiah. Nah, perlu kalian pahami dulu di sini ada 3 jenis harga ya. Pertama, harga pembelian. Ini adalah harga pasar. Jelas, ini adalah harga pasar atau nilai wajarnya kalau itu dijual di pasaran sekarang. Saham maksudnya. Nah, kedua itu adalah ada harga
saham berdasarkan nilai buku. Nilai buku ini berarti nilai yang dicatat oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah PT Panda. Jadi cara mencari harga saham per nilai buku itu cara mencarinya. Jadi nilai aset bersih itu dibagi dengan jumlah saham beredar. Itu adalah sama dengan nilai saham menurut buku. Itu. Nilai aset bersihnya jelas di sini nilai aset bersih yang dicatat oleh perusahaan atau menurut buku. Nah, ini saya tambahkan saja. Kalau yang satunya berarti harga saham menurut harga wajar atau pasar. Nah, ini ya menurut harga pasarnya. Tuh. Jelas ya perbedaannya. Kalau nilai par ini adalah nilai nominal aslinya. Nilai saat pertama kali saham itu diterbitkan. Ini adalah komitmen, nilai komitmen perusahaan yang menyatakan bahwa nilai saham itu tidak akan mungkin kurang dari 5 per lembar ini. Tuh. Nah, berikut ini kondisi aset dan kewajiban PT Panda per 1 Januari 2020 menurut nilai tercatat atau nilai buku. Nah, ini kondisinya, Nak. Kas, piutang, sewa. Nah, coba ini bisa nggak kita pindahkan ke Excel. Copy. Nah, bisa ternyata. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini kondisi keuangannya. Kondisi keuangan PT Panda. Nah, ini yang PT Panda ini mau dibeli 25% sama si PT Monmon. Nah, jadi tadi ini ya. Coba kita buktikan ya. Kita cari nilai buku. Nilai buku sama total aset dulu. Dengan zoom. Benar tidak? Nah, ini total asetnya ya. Total asetnya jumlah aset ini kas, piutang, persediaan, sewa, peralatan dikurangi akumulasi penyusutan peralatan, ditambah tanah, ditambah bangunan, dikurangi akumulasi penyusutan bangunan. Nah, berikutnya kewajiban. Kewajibannya adalah hutang bank dan hutang obligasi 100.000. Nah, jadi aset bersih 100.000 dikurang 900.000. Nah, saham beredar tadi kan dibilang 100.000 ya kan. Nih, saham beredar tuh dari 100.000 yang beredar. Jadi nilai buku saham aset bersih dibagi 100.000 9. Nah, jadi itu cara nyarinya ya, nilai buku. Nah, jadi kalian perlu tahu juga di sini. Jadi nilai buku saham ini adalah nilai yang tercatatnya, yang menurut tercatat. Sedangkan nilai pasar atau nilai yang diperjualbelikan tadi 10. Berarti lebih tinggi. Nah, perlu kalian ketahui juga, aset bersih
aset bersih itu sama dengan ekuitas. Jelas ya? Jadi aset bersih itu sama dengan ekuitas kalau di komponen laporan posisi keuangan. Nah, ekuitas itu terdiri dari modal disetor ditambah laba ditambah agio saham ditambah laba ditahan, atau nama lainnya laba ditahan ini adalah saldo laba. Tuh, ini kalian perlu paham dulu nih. Jadi sebenarnya aset bersih atau nilai bersih perusahaan itu dilihat dari ekuitasnya. Nah, tuh. Jelas ya? Nah, oke, lanjut ke kasus. Nah, ini tadi posisi keuangannya. Nah, jika diukur berdasarkan nilai wajar, aset dan kewajiban yang teridentifikasi, ternyata hanya peralatan dan bangunan aja yang memiliki nilai berbeda dari nilai bukunya. Jadi di antara ini tadi, ini kan nilai buku. Nah, saat dinilai ulang ya, menurut harga pasarannya, ternyata hanya peralatan sama bangunan aja yang nilainya ini berbeda nilai wajarnya. Dan menurut data, nah ini menurut data, ternyata nilai bukunya ini peralatan 135.000. Nih kan 150.000 kurang penyusutannya ya. Jadi 135 sama bangunan 200.000 dikurang penyusutannya 190.000. Nah, ternyata di sini harga wajarnya itu 180.000 untuk peralatan dan bangunan 209.000. Jadi terjadilah selisih di sini. Selisihnya positif ya. Karena nilai wajarnya lebih besar dari nilai buku. Dan sisa umurnya untuk dua komponen aset ini itu peralatan masih 9 tahun, bangunan masih 19 tahun. Jadi itu data-data ini penting nanti memang di awal nanti kelihatan tidak penting, tapi nanti bakal kita otak-atik gitu. Berikutnya, berdasarkan perjanjian setelah proses pengakuisisian saham kepemilikan selesai, Direktur Utama PT Monmon Corporation, Monmon Luisenburg akan menjabat di PT Panda sebagai Dewan Komisaris, serta PT Panda akan menjadi distributor utama bahan baku kapuk bagi PT Monmon Corporation. Nah, inilah contoh yang namanya pengaruh signifikan yang menentukan bahwa itu si PT Panda ini layak atau bisa disebut sebagai entitas asosiasi. Jadi nggak semerta-merta dari jumlah ininya ya, jumlah kepemilikannya 20% saja. Kalau misalnya kepemilikan 20% tapi tidak ada indikasi pengaruh signifikan, kita tidak bisa menentukan itu sebagai entitas asosiasi. Jadi harus ada indikasi pengaruh signifikannya. Nah, ini contohnya. Berarti kita bisa memastikan bahwa PT Panda ini nanti bakal jadi entitas asosiasinya PT Monmon. Ya. Nah, kalau misalnya dia nanti ini adalah PT anak, maksudnya PT Panda ini menjadi anak, nanti pengaruhnya itu ya berupa pengaruh pengendalian. Pengendalian itu lebih tinggi dari kondisi ini, situasinya. Dia lebih tinggi dari ini, dari menjadi direktur, menjadi memiliki perjanjian transaksi istimewa, itu lebih tinggi dari itu kalau pengendalian itu. Makanya dia disebut mengendalikan dan jadi PT anaknya. Tuh. Lanjut. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk transaksi korporasi ini meliputi biaya apresial, lalu biaya hukum dan notaris dengan total 5.000. Nah, ini biaya
adminnya ya. Nah, bagaimanakah perlakuan PT Monmon Corporation atas aksi korporasi ini? Maksudnya bagaimana perlakuannya PT Monmon terhadap aksi akuisisi ini ya, akuisisi entitas asosiasi. Jawabannya cukup sederhana sebenarnya. Pertama, PT Monmon perlu dulu menentukan berapa jumlah imbalan yang dialihkan, dan ini juga menjadi nilai saldo investasi. Sederhana. Tadi kan dia membelinya itu 25.000 lembar, ya kan? Dengan harga sesuai dengan nilai pasar itu adalah 10. Berarti imbalan yang dialihkan adalah 25.000 dikali 10, 250.000. Dan ini otomatis akan menjadi nilai investasi. Nah, setelah dia menentukan ini, bisa langsung dicatat sama dia. Mencatat investasi entitas asosiasi, dalam hal ini PT Panda. Bisa langsung dicatat jurnalnya. Jadi di sini dia akan mendebet investasi entitas asosiasi terhadap apa? Terhadap kas, karena kan dia mengeluarkan uang berapa, sama dengan 150.000. Ini mencatat ininya. Nah, kedua, berikutnya kan selain dia mencatat timbulnya akun investasi ini, dia juga perlu mencatat biaya-biaya administrasi kan. Nah, tadi ada biaya administrasi, mencatat biaya administrasi 5.000 tadi totalnya, ya kan? Nah, ini kita akuinya sebagai beban periodik. Jadi beban administrasi terhadap kas. Jadi 5.000. Nah, seperti itu. Jadi ini perlakuan akuntansinya untuk pengakuan munculnya entitas asosiasi melalui mekanisme akuisisi investasi ya. Nah, untuk entitas anak itu caranya sama, nah. Jadi ya tergantung dari berapa porsi kepemilikannya aja, berapa lembar saham yang dia akuisisinya. Jadi itu untuk menghitung jumlah ini, jumlah imbalan dan juga nilai investasi yang diakui. Nah, jadi ini kalau dia mekanismenya melalui sederhana kan, untuk akuntansinya ya memang kalau untuk tahap pengakuan di awal ini memang cukup sederhana. Yang rumit itu adalah ini pengakuan setelah pengakuan di awal itu nah ini peristiwa setelah pengakuan awal. Jadi setelah pengakuan awal itu entitas anak dan asosiasi dalam hal yang tadi itu adalah PT Panda. Dia berbeda dengan kalau prosesnya itu merger atau konsolidasi. Kalau merger atau konsolidasi kan nanti akan melebur ya atau hilang tuh. Tapi kalau entitas asosiasi dan anak ini atau anak ini, perusahaannya itu akan tetap beroperasi seperti biasa.
Jadi nggak ada istilahnya melebur atau apa, dia tetap beroperasi seperti biasanya. Nah, karena dia beroperasi seperti biasanya, nanti otomatis PT Panda ini, yang dalam hal ini dia bisa jadi asosiasi atau anak, itu bisa nanti akan memperoleh keuntungan. Ya iya dong, dia pasti akan selalu meningkatkan nilai untuk shareholdernya. Melalui apa? Melalui mendapatkan laba. Dan juga dia juga nanti akan mengurangi atau membayar dividen kepada para shareholdernya. Nah, untuk itulah nanti untuk entitas anak dan juga asosiasi ini ada metode khusus untuk proses akuntansi setelah pengakuan awalnya. Metode itu disebut sebagai metode ekuitas. Jadi metode ekuitas itu merupakan metode penyesuaian investasi di mana nilai investasi akan disesuaikan dengan kondisi ekuitas investi. Nah, investi ini apa Pak? Investi ini adalah perusahaan yang menerima investasi. Jadi kalau kasus kita nih PT Panda. Jadi apapun yang mempengaruhi komponen ekuitasnya suatu PT Panda, otomatis dia akan berpengaruh kepada saldo investasinya si PT Monmon atas PT Panda. Itu adalah metode ekuitas. Jelas ya? Nah, ini metode yang akan kita gunakan untuk melakukan penyesuaian setelah pengakuan di awal. Itu. Oke, biar lebih paham, kita coba aja nih. Kita bahas sebuah kasus ya. Jadi kasus lanjutannya tadi. Jadi setelah diakui di awal atau diakuisisi tuh si PT Panda jadi anak perusahaannya si PT Monmon, PT Panda melanjutkan usahanya sehingga pada akhir tahun si PT Panda itu melakukan pembukuan laba bersih sebesar 10.000 ternyata. Nah, ternyata selain itu di tahun 2020 pada bulan Oktober PT Panda ini membagikan dividen kepada seluruh pemegang sahamnya sebesar 2.000. Nah, akibat ini di akhir tahun si PT Monmon Corporation selaku induk perusahaan otomatis akan terpengaruh akibat perubahan ekuitasnya si PT Panda. Makanya dia perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo investasinya. Nah, yang jadi problem utamanya, berapakah jumlah investasi PT Monmon tuh ke PT Panda di akhir tahun 2020 itu? Lalu bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh PT Monmon? Nah, ini adalah problem utamanya anak-anak. Nah, jadi untuk mengerjakannya lanjut ya, C3 aja. Pertama, kita perlu mengidentifikasi apa saja peristiwa yang mempengaruhi ekuitas PT Panda. Nah, ini. Dan setelah diidentifikasi nanti kita perlu melakukan penyesuaian. Jadi ada dua ya tadi. Pertama itu ada yang namanya pengakuan laba. Yang kedua itu ada pembayaran dividen. Dua inilah nanti yang akan mempengaruhi saldo investasinya si PT Monmon terhadap si PT Panda.
Nah, seperti yang kita ketahui, tadi kan saldo investasi PT Panda, PT Monmon atas PT Panda saat pengakuan awal di kasus sebelumnya ya, itu 850.000. Tuh. Nah, ini 850.000 ini akan kita sesuaikan nilainya, nak. Ini. Nah, disesuaikan dengan karena ada pengakuan laba sama pembayaran dividen. Lalu penyesuaiannya seperti apa, Pak? Nah, yang kedua, proses penyesuaiannya. Pertama, untuk pengakuan laba dulu. Nah, untuk pengakuan laba, di kasus tadi dijelaskan bahwa PT Panda itu mengumumkan labanya sebesar 10.000 kan. Nah, kepemilikan PT Monmon terhadap PT Panda itu berapa? 85%. Ya kan? Jadi laba yang bisa diakui sama dengan 0,85 dikali 10.000 ini. Jadi 8.500. Nah, tapi ada tapinya loh. Belum selesai pengakuannya, nggak hanya sampai di sini aja. Karena sebelumnya tadi pas kita mengakuisisi PT Panda itu kan ada perbedaan ya. Ya kan? Nilai buku dan nilai wajar. Ya kan? Nah, yang beda di sini adalah peralatan dan bangunan. Nah, akibat dari perbedaan ini perlu adanya penyesuaian. Penyesuaian terhadap apa, Pak? Ini saya pindahkan saja ya. Nah, dia harus disesuaikan dengan laba ini. Jadi efek perbedaan nilai dari peralatan dan bangunan ini nanti akan mempengaruhi pengakuan laba. Jadi nggak dapat 5% aja. Jadi ini harus disesuaikan dulu. Bagaimana cara menyesuaikannya, Pak? Jadi kita harus menyesuaikannya itu, kita harus mengamortisasi atau menyusutkan nilai selisih ini, nak. Nah, tadi kan nilai buku dan nilai wajar ini menimbulkan adanya selisih kan, karena nilai wajarnya itu lebih besar dari nilai buku, makanya selisihnya positif. Jadi setiap tahun itu harus kita susutkan ini. Nah, untuk peralatan kan sisa umurnya tinggal 9 tahun, ya kan? Berarti kita anggaplah ini metode garis lurus. Jadi 45.000 dibagi 9. Jadi per tahunnya amortisasinya itu adalah 5.000 per tahun untuk peralatan dan bangunan 1.000, ya kan? Nah, tapi ini kan kalau dia 100%, ya kan? Nah, sedangkan kepemilikan si PT Monmon Corporation atas PT Panda itu 85%. Jadi amortisasinya harus kita sesuaikan juga, nak. Berapa ini? Sama dengan 0,85 dikali 5.000. Jadi 4.250. Sama. Ini juga, kalau ini 850.
Nah, nilai inilah nanti yang akan kita sesuaikan dengan pengakuan laba. Jelas ya? Nah, terus jadi berapa nih pengakuan laba yang diakui? Nah, jadi untuk pengakuan laba, untuk penyesuaian ini nanti dia di sini apakah dia mengurangi atau menambah. Nah, itu dulu pertanyaannya. Jadi ada ketentuan nak. Ketentuan dalam melakukan penyesuaian di pengakuan laba ini. Setelah kita memperoleh nilai amortisasi ini ya. Ketentuan untuk menentukan apakah ini nanti ditambahkan dengan ini atau dikurangi. Nah, ketentuannya itu pertama, jika kelompok aset nih, saya ini langsung sini saja ya. Nah, ini nih, udah. Nah, kelompok akun aset. Jadi kelompok akun aset apa aja? Yang penting aset ya. Jika selisihnya adalah positif, maksud selisihnya ini nak. Selisih antara nilai wajar sama nilai buku. Kalau positif itu nilai wajar lebih besar dari nilai bukunya. Kalau selisihnya positif, maka amortisasi selisih akan mengurangi laba yang dibagikan. Nah, ini kan positif kan? Jadi nilai amortisasi ini nanti akan mengurangi ternyata. Nah, berarti dikurang dia nak. Nah, berarti minus 4.250. Yang satunya minus 850. Nah, itu kalau kelompok aset. Nah, ini ketentuan ini kalian harus diingat ya dan pahami. Nah, kalau misalnya selisihnya negatif, nah seandainya ini selisih ini nilai wajarnya lebih kecil dari nilai buku, berarti nanti maka selisih amortisasi yang kita cari di sini ini justru bakal menambah. Jadi itu aturannya. Nah, itu untuk kelompok aset. Untuk kelompok kewajiban juga ada aturannya. Kalau kelompok kewajiban ini sinkron. Kalau dia selisihnya positif, dia akan meningkatkan. Kalau selisihnya negatif, dia justru akan mengurangi. Jadi ini adalah aturan penting ya nak. Jadi ini perlu dipahami. Karena ini mempengaruhi ini nanti. Nah, jadi berapa laba yang diakui? Dapat diakui. Nah, jadi laba yang dapat diakui adalah 3.400. Nah, berikutnya pembayaran dividen. Nah, kalau pembayaran dividen di sini sederhana nak. Karena dividennya kan 2.000 ya kan, yang dibagikan. Nah, kepemilikan kita 85%. Jadi di sini adalah bayaran dividennya 20.000 2.000 dikali 0,85, jadi 1.700. Nah, dividen ini nanti sifatnya bakal mengurangi. Nah, sudah proses penyesuaian, berarti kan sudah nih identifikasi ini. Nah, baru kita menghitung nilai saldo investasi per 31 Desembernya. Saldo investasi awal itu kan 850.000. Ini dapat dari soal 850.000. Nah, gak usah kalian cari. Nah, yang dicari ini. Penyesuaiannya apa aja? Tadi ada laba ya kan, laba yang diakui.
Nah, kalau laba berarti dia akan meningkatkan ekuitas, ya kan? Ekuitas bertambah kalau ada laba. Kalau ekuitas berkurang kalau dia rugi. Tuh. Ingat ya, Nak, kalau rugi berarti mengurangi. Ekuitas yang dapat diakuinya berapa? Ini yang udah kita cari tadi. Nah, terus berikutnya adalah dividen. Nah, dividen ini, nah, hati-hati, dia bukan menambahkan saldo investasi, justru mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena kalau orang bayar dividen, otomatis kan ekuitasnya akan berkurang kan. Nah, karena ekuitasnya berkurang ya berarti si saldo investasi si Mon atas si PT Panda itu ya otomatis juga akan berkurang. Tuh, jadi ini minus 1.700. Jadi saldo per 31 Desember 20 adalah sama dengan sum 850.000 ditambah laba yang diakui dikurangi dividen. Jadi 851.700. Nah, ini baru menentukan saldo investasinya. Tahap berikutnya adalah kita melakukan pencatatan. Apa aja yang dicatat di sini? Nah, di sini yang kita catat itu yang peristiwa-peristiwa pertama. Tadi kan ada 2 peristiwa penyesuaiannya ya yang mempengaruhi. Itu ada pengakuan laba, kedua adalah pembayaran dividen. Nah, ini perlu kita catat. Nah, jika perusahaan PT induk itu mengakui laba PT anak, berarti saldo investasinya akan meningkat. Makanya di sini debit adalah investasi PT anak terhadap apa? Terhadap bagian laba atas PT anak. Ini jurnalnya. Nah, berapa tadi? 3.400. Nah, berikutnya pembayaran dividen. Dividen itu kan akan mengurangi apa? Mengurangi investasi. Makanya di sininya adalah dividen di debit, di sininya investasi PT anak. Berapa? 1.700. Nah, jadi itu ya proses pengakuan setelah pengakuan di awal. Jadi cukup ribet memang. Tapi kalau misalnya ya, Nak ya, pas pengakuan di awalnya itu gak ada perbedaan nilai sama sekali. Kalau misalnya nilai ternyata pas dinilai ulang di apresial itu, oh ternyata aset-aset ini itu nggak ada yang beda, pengakuan setelah pengukuran awalnya bakal sederhana, Nak. Jadi asumsinya oh ini sama, nilai bukunya ini sama seperti nilai wajarnya, nggak ada yang beda semuanya. Jadi nanti ya kita hanya pengakuan labanya yang tidak perlu menyesuaikan seperti ini, ada pengurangan dari amortisasi peralatan sama bangunan itu tidak perlu. Ini dilakukan karena kasusnya di sini oh ternyata peralatan dan bangunan itu nilainya lebih atau nilainya berbeda dari nilai buku saat pengakuan di awal. Makanya dia nanti pengakuan setelahnya perlu adanya penyesuaian. Karena Nak, dasarnya si PT anak atau PT tempat kita investasinya itu yang mereka berdasarkan pada nilai buku ini. Sedangkan kalau si PT induk itu kan dasarnya adalah nilai wajar.
Jadi nilainya berbeda, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Makanya kalau misalnya si PT anak ini mengakui keuntungan, ya keuntungannya itu kan berdasarkan perhitungan dari ini, nilai buku ini kan, bukan berdasarkan dari nilai wajar. Makanya kita sesuaikan dulu dengan nilai wajarnya, sama enggak laba yang dapat diakuinya. Nah itu jelas ya. Jadi kalau kasusnya dia pengakuan laba. Kalau pengakuan rugi ya berarti juga sama. Ruginya misalnya nih 10.000 nih rugi, ya kita akui rugi sebesar ini. Berapa persentasenya. Terus sama juga rugi itu kita sesuaikan di sini juga. Harus kita sesuaikan pakai ini. Tuh. Tetap dia sama, kurang. Kalau rugi ini otomatis kebalik nak, yang negatif, yang ini negatif jadi positif, karena kalau ini kan ibaratnya mengurangi laba, berarti kalau dia rugi berarti menambahkan rugi nih. Nah itu jelas ya, itu kalau kondisinya rugi. Jadi kalau kondisinya untung kan, kalau ini selisih positif kan, ini kan selisihnya positif 4.200. Nah kalau positif tadi menurut aturannya dia akan sifatnya mengurangi di penyesuaian pengakuan labanya. Tapi kalau misalnya dia rugi, kondisinya nih rugi, justru dia nanti karena dia ini negatif, dia bakal akan lebih negatif lagi di sini. Tuh. Jadi ruginya tambah besar. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Nah untuk entitas asosiasi, Bapak ulangi lagi, itu sama dengan entitas induk, entitas anak cara mengerjakannya. Jadi nggak jauh beda caranya. Yang beda itu cuman ininya aja, persentase ini nanti. Tuh. Oke, jadi mungkin itu ya, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nanti jika ada yang bingung bisa kita diskusikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.